Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke sahabat semua, banyak sekali yang bertanya ke saya ya, baik di WhatsApp, baik di komentar, ya komentar Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nanyain, Mas gimana caranya closing? Kok saya susah closing ya? Dan lain sebagainya gitu. Nah ada teman-teman di sini yang belum closing? Banyak sekali yang belum closing. Sebetulnya gini teman-teman, ketika teman-teman tahu ilmunya ya, paham ilmunya, terus kemudian semangat juang teman-teman tinggi, ya minimalnya setahun ke depan, teman-teman ya minimal ya punya mobil baru mah adalah gitu, mobil baru bisa parkir di rumah gitu. Nah 2 tahun kemudian ya bisa aja teman-teman udah tembus luxury 1 miliar ya, punya rumah mewah, punya mobil mewah dan lain sebagainya. Mas kok lama banget, bisa nggak istilahnya nggak terlalu lama, jangan sampai 2 tahun, setahun lah bisa tembus rumah, kan duplikasi 2 bisa tembus rumah. Ya iya tergantung, itu kan cuma masalah waktu ya, masalah waktu. Tergantung kawan-kawan sendiri mau kapan tembusnya, karena perusahaan nggak menargetkan kan mau kapan Anda tembus motor, tembus mobilio, pajero, rumah, tapi marketing plan-nya udah jelas. Ketika udah tembus rewardnya, udah tembus poinnya, reward bisa diambil gitu. Jadi tergantung kawan-kawan sendiri ya. Misalkan bisa aja teman-teman kayak saya 40 hari mobilio ya, 5 bulan pajero, 8 bulan rumah 1 miliar, ya bisa aja. Siapa yang tahu gitu. Tapi yang terpenting teman-teman tahu ilmunya. Terus yang kedua, semangat juangnya tinggi. Kenapa? Karena misalkan contoh gini, saya sharing saat ini malam ini ya, ini hanya sekedar belajar gitu. Tapi tetap perjuangan utamanya di lapangan ya, perjuangan yang luar biasanya tetap di lapangan. Saya hanya memberikan tips-tips, trik-trik, atau misalkan mindset-mindsetnya supaya kawan-kawan benar-benar bisa jalanin bisnis ini lebih maksimal lagi. Oke kawan-kawan, ada 2 hal yang harus kawan-kawan pahami ya. Yang pertama, ketika prospek itu jangan sampai teman-teman jadi beban. Terus yang kedua, jangan sampai kita terlalu fokus ke closingnya. Nah, why? Intinya gini, tugas tanggung jawab kita di bisnis ini ya salah satunya adalah prospek. Nah, sepertinya gini lah, kita umum dulu ya. Misalkan seorang petani, tugasnya apa? Ke sawah. Ada nggak petani yang ogah-ogahan untuk pergi ke sawah? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka tahu kalau misalkan mau panen harus ke sawah, harus benar-benar ngebibitnya, harus benar-benar dirawat ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan gini, ada nggak tukang cukur yang ogah-ogahan mencukur orang? Karena mungkin contoh misalkan rambutnya bau aroma yang nggak sedap gitu ya, karena udah beberapa bulan nggak mandi gitu. Atau misalkan banyak ketombeknya, terus dia nolak, kayaknya saya nggak bisa nyukur deh ya, nggak apa-apa. Nah kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa, yang ada apa? Yang ada malah jelek dia gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah jangan dicukur di situ. Kemarin juga saya ditolak gitu. Akhirnya apa? Ya nggak rame, kalah sama tukang cukur lain gitu. Atau misalkan ada member Eco Racing yang ogah-ogahan prospek, ogah-ogahan presentasi, ogah-ogahan ngebimbing dan lain sebagainya gitu. Kira-kira gimana, bisa sukses nggak? Ya nggak bisa gitu. Kayak halnya tadi petani, kalau misalkan ogah-ogahan ke sawah yang nggak bisa panen gitu. Kalau tukang cukur ogah-ogahan nyukur, ya nggak ada bakal dapat pelanggan lah gitu. Bener nggak? Nah seperti itu. Jadi ketika misalkan tugas tanggung jawab kita presentasi, salah satunya apalagi member pemula ya, yang pertama, jangan sampai prospek itu jadikan beban. Justru prospek itu jadikan hobi gitu. Kenapa? Karena saya sendiri kemarin udah sampein ya, saya udah biasa main ke teman, saya udah biasa main Facebook, saya udah biasa main Instagram. Saya nggak ada Eco Racing pun tetap main Instagram, tetap main Facebook. Daripada Facebookan nggak jelas, Instagraman nggak jelas, mendingan ya beda pembahasan, yaitu tentang Eco Racing, tentang motivasi ya. YouTubean tentang Eco Racing, tentang motivasi, udah jelas-jelas dapat duit daripada yang lain nggak dapet duit gitu. Udah mah happy ya, udah biasa main Facebook, udah mah happy, udah main YouTube, udah mah happy ya, istilahnya main ke temen tapi pembahasannya dirubah jadi Eco Racing, terus kemudian dapet duit, kan enak gitu. Jadi yang pertama jangan jadikan beban. Terus kemudian yang kedua, ketika prospek itu jangan terlalu fokus ke hasil gitu. Intinya jangan terlalu fokus ke closingnya. Hasil itu kan closing ya, jangan sampai terlalu fokus ke closing, karena closing itu dampak dari presentasi kita yang bagus, presentasi kita yang luar biasa, terus kemudian dampak dari kita memfollow up dia gitu. Nah bagaimana kita mau closing, misalkan contoh dia nolak, terus bagaimana dia supaya join gitu, sedangkan dia aja udah nolak diri kita. Kebayang nggak?
gini aja, misalkan contoh tukang cukur tadi, tukang cukur misalkan nyukurinnya bikin apa ya, si pelanggan tersebut jadi nggak nyaman, misalkan ngomongin kejelekan orang, atau misalkan dia marah-marah, atau misalkan sambil cemberut, diajak ngobrol nggak mau ngobrol gitu. Kira-kira gimana? Dia mau nggak dicukur lagi di situ? Nggak mau kan? Atau misalkan tukang taksi, baru juga naik taksi udah cemberut, udah ini, udah apa gitu ya. Akhirnya apa? Ya gimana mau dapat pelanggan gitu. Atau misalkan petani ya apa ya? Istilahnya nggak ada happy-happynya, ya gitu, nggak ada semangat gitu. Akhirnya apa? Ya gimana tumbuhan juga akan ngerespek dia. Karena apa? Karena tumbuhan juga hidup gitu ya teman-teman. Jadi lakukan semuanya dengan cinta, dengan happy. Nah terus ketika kita presentasi, nggak closing ya, jangan sampai down, jangan sampai baper. Kalau kita terlalu fokus ke closing, biasanya baper atau down gitu. Akhirnya ya udah, kita berhenti, nyerah gitu. Akhirnya apa? Nggak closing gitu. Akhirnya apa? Orang itu nggak suka dengan kita. Nah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita pengen closing, pastikan 80% itu emosional, 20% produk. Karena itu caranya untuk closing, 80% emosional, 20% produk. Nah jadi nggak apa-apa dia nolak bisnis ini, nggak apa-apa dia nolak produk ini, jangan sampai dia nolak diri kita. Kalau dia nggak nolak diri kita, kita masih bisa follow up, kita masih bisa deketin dia, misalkan beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian gitu ya, biarnya dia bisa join. Salah satunya ya ada teman saya juga, dia nolak beberapa bulan gitu, bahkan sampai tembus luxury juga nolak. Nah saya lihat hobinya apa gitu, misalkan contoh dia hobinya main PS yuk gitu. Kebetulan saya juga suka main PS ya, main PS yuk, main PS sambil follow up gitu. Nah dia nanyain udah gimana bisnis kamu, wah mantap luar biasa, sekarang jaringan udah nyampe ke luar negeri, gitu. Udah dapat apa aja, alhamdulillah udah tembus rumah 1 miliar, total reward 1,6 M. Wah yang bener, emang gimana sih itu eco racing? Kan kepo lagi. Kalau misalkan dia udah nolak kita, dia udah gengsi duluan. Tapi karena dia nggak nolak kita, akhirnya apa? Dia kepo juga gitu. Akhirnya dia join juga di bisnis eco racing. Oke? Jadi dua hal ini harus teman-teman ingat. Nah, supaya kita lebih happy lagi, lebih enjoy lagi, supaya closing lebih mudah lagi, saya akan berikan tipsnya ya. Tips yang pertama, kita kan tugasnya ya prospek ya. Prospek. Nah, prospek itu adalah pekerjaan yang paling nikmat sedunia. Kenapa kok paling nikmat sedunia? Karena apa? Karena yang kita jelasin adalah eco racing. Dan kebanyakan orang nggak tahu apa itu eco racing. Beda halnya misalkan contoh seorang anak kuliah disuruh presentasi di depan kelas, di depan mahasiswa ya. Dia harus presentasiin Nah, di mana kebanyakan orang udah tahu gitu. Mahasiswa-mahasiswa di sana udah tahu, gurunya tahu gitu, dosennya tahu, diliatin sama banyak orang. Nah, di situ apakah kita percaya diri atau tidak gitu. Nah kebanyakan ya banyak pertanyaan dan sebagainya yang sulit ke kita gitu. Nah apalagi ini harusnya lebih percaya diri, karena apa? Karena orang nggak tahu tentang bisnis eco racing. Nah kita sendiri yang harus pede. Awal saya pertama dipresentasi sama upline saya, dia ngajaknya gini, Dan kamu pengen mobil nggak? Ya siapa yang nggak pengen? Semua orang pasti pengen. Kamu sebulan bisa dapat mobil, Dan emang gimana caranya Pak? Ya udah datang ke Bandung. Akhirnya datang ke Bandung, malah di prospek eco racing. Dan untungnya saya bawa temen. Nah ketika bawa temen juga sama-sama pusing gitu. Lihat ya dapat reward banyak. Ya ada yang sampai 3 bulan dapat 7 mobil. Wah ini gimana? Emang ini asli atau bohong gitu? Dan diajak ke kantor juga dan lain sebagainya. Akhirnya tertarik memahami bisnis ini gitu. Saya join bukan karena saya paham, tapi saya join karena apa? Karena melihat orang-orang banyak yang udah sukses dan keyakinan upline saya gitu. Jadi dia seakan-akan happy banget jelasinnya gitu. Nah, kamu pasti bisa, Dan. Kamu pasti bisa, Dan. Nah, jadi yang pertama pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling nikmat gitu. Beda halnya contoh misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, terus kemudian kita bagian ngelobi di bagian proyek gitu. Nah, terus kita mau ngadain kerjasama dengan perusahaan yang lain tentang proyek gitu. Nah, terus kemudian kita jelasin tentang proyek. Nah, pertanyaan yang kita jelasin tentang proyek tersebut, orangnya tahu nggak tentang proyek tersebut? Kebanyakan orang tahu kan. Akhirnya apa? Kalau misalkan kita nggak pinter, nggak cerdas, kalau misalkan kita nggak bisa jelasin, kita nggak bisa menarik hatinya, ya akhirnya apa? Ya nggak closing lah gitu. Ya akhirnya apa? Nggak bisa jebol lah proyeknya gitu. Nah bedanya sama ini, kebanyakan orang nggak tahu tentang bisnis ini, jadi kita pede aja gitu ya teman-teman. Karena saya juga dulu ketika dipresentasiin nggak dijelasin produk, kapten saya nggak tahu produk gitu ya, karena awal-awal join. Saya juga ngejelasin ke orang lain nggak tahu tentang produk, pede aja gitu. Emang apa manfaatnya? Wah untuk menghemat bensin Pak. Wah yang bener, kalau misalkan ini bisa hemat, kayaknya saya apalagi suka touring ya, ini bakal bermanfaat banget. Emang gimana cara pakainya? Cara pakainya 1 pil full. Padahal untuk mobil 1 pil itu 20 liter waktu itu buat mobil gitu.
Nah, akhirnya apa dampaknya ya? Nggak ada penghematan. Tapi karena sayanya percaya diri, oh iya Pak, itu emang awal-awal membersihkan kerak dulu di mesin, di busi dan sebagainya. Oh gitu. Terus hematnya kapan? Udah Bapak coba lagi nih. Saya kasih lagi. Nah, dikasih lagi, tapi jangan 40 liter ya Pak. 20 liter. Oh, 20 liter. Ya, sok 20 liter, 20 liter. Oh, ternyata mulai nih ada tarikan enteng, tenaga kenceng. Oh, gitu Pak. Coba lagi Pak, satu lagi Pak. Dicoba lagi. Nah, di situ mulai ada hemat. Oh, jadi ada tahapan seperti ini. Akhirnya tahu kan, pede aja kita. Gitu. Nah, itu. Nah, yang pertama kita prospek itu pekerjaan yang paling nikmat. Kenapa? Karena orang nggak tahu tentang bisnis ini, tentang produk ini. Terus yang kedua, pastikan kita menjelaskannya secara antusias. Kenapa harus antusias? Orang itu join ya, Anda join di bisnis ini, apakah Anda karena paham dengan bisnis ini? Saya yakin dan percaya 99% dari Anda nggak paham dengan bisnis ini. Kenapa? Tapi kenapa kok Anda join gitu? Kenapa? Karena Anda yakin bahwa bisnis ini bisa merubah kehidupan. Kok bisa yakin? Karena melihat keyakinan ya sponsor Anda, keyakinan yang mengajak Anda. Wah, yakinnya luar biasa. Kamu bisa merubah kehidupan total hidup kamu. Kamu bisa 180 derajat. Kamu misalkan contoh offline saya ngajak sebulan kamu bisa dapat mobil dan gitu. Sebulan kamu bisa dapat mobil. Bapak percaya sama kamu gitu. Akhirnya saya ngelihat keyakinan Pak Sunario gitu, sponsor saya. Oh, seperti itu. Jadi konsepnya yang kedua yaitu antusias gitu. Kita harus yakin gitu. Nah, ketika kita yakin, kita antusias, ya insya Allah orang yang kita presentasi dia juga akan ikut yakin karena keyakinan ini tertransfer gitu. Karena keyakinan itu akan mentransfer energi keyakinan ke orang lain. Ketika kita yang nggak yakin, bagaimana orang lain yakin? Kalau kita yakin, insya Allah orang lain bisa yakin. Setidaknya dia akan penasaran, teringat-ingat kembali gitu. Kenapa? Karena orang itu lihat kesan pertama kita ketika presentasi. Ketika kesan pertama kita yakin, maka dia akan kepikiran gitu. Kayak misalkan contoh yang saya ajak ya, teman-teman saya. Ketika saya ajak, saya dengan penuh keyakinan, akhirnya dia ketika nolak pun ya, dia mesti kepikiran gitu. Apa iya gitu bisa dapat mobil, apa iya bisa dapat mobil gitu. Nah, jadi yang diterapin ke calon member saya ketika saya awal ngerintis, kamu bisa dapat mobil yuk. Dan itu yang terus nerap sampai sekarang gitu. Ketika saya tanyain, kenapa kok kamu masih berdiri di Eko Racing? Kenapa kamu kok bisa dapat reward? Apa sih yang membuat kamu join dulu di awal? Nah, saya yang diinget ya kata Kang Dani lah, dapat mobil gitu. Dapat mobil dalam waktu sebulan, dalam waktu 3 bulan. Oh itu, sampai sekarang masih ingat. Jadi orang itu lihat kesan pertama kita ya. Jadi yang terpenting kita antusias. Yang pertama orang nggak tahu tentang bisnis kita. Yang kedua istilahnya tadi harus antusias atau yakin. Nah, yang ketiga di bisnis ini itu enaknya apa? Enaknya kita nggak perlu kantor. Dimanapun jadi kantor kita. Contoh kita main Facebook ya. Main Facebook biasanya kita main Facebook kan messengeran yang nggak jelas gitu, bikin status nggak jelas, terus kita rubah dengan Eko Racing ya, itu kan jadi kantor kita. Sampai istilahnya contoh kita misalkan offline ya, misalkan kita lagi antri di toilet, terus antri banget gitu, terus kita buka omongan lama banget ya itu yang pipis gitu, antrinya panjang banget ya, iya, terus akhirnya lobby ngobrol, akhirnya dia nanyain, emang Kang sekarang lagi ngerjain apa gitu? Saya lagi jalanin bisnis apa? Pokoknya bisnis luar biasa bisa dapat mobil. Emang bisnis apaan? Eko Racing udah pernah denger belum? Belum. Emang gimana? Ya udah minta kontak aja gitu. Minta kontak, ketemuan, closing gitu. Bahkan di tempat toilet pun bisa jadi kantor kita gitu. Nah, kita nggak perlu kantor. Kantornya bisa di mana-mana. Gudangnya yang jelas mulut sama tangan kita, betul nggak? Di tangan kita bisa WA-an, ya bisa Facebookan, bisa Instagraman. Nah, mulut kita yang bagian jelasin gitu. Cuma itu aja, itu harta kita yang bisa membuat kita dapat mobil, dapat Pajero, dapat rumah. Nah, ini saya juga seperti ini kan. Nah, saya di YouTube ngapain? Ngobrol gitu. Nah, ngobrol ini adalah aset yang sangat terbesar ya. Nah, jadi teman-teman semua asal lagi cara bicara teman-teman, asal lagi istilahnya ngetik teman-teman ya, terus bergerak supaya apa? Supaya otak teman-teman makin lama makin bagus gitu. Terus kemudian sel-sel otaknya saling terhubung. Ketika sel-sel otaknya saling terhubung, pituitarinya nyala ya, keproduktifan insya Allah. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu pituitari, sel-sel otak bisa terhubung atau gimana. Tapi intinya teman-teman ketika teman-teman responsif, bergerak terus, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah otak-otak sel-sel otak akan terhubung dan akhirnya nyala, dan kemudian ide-ide akan muncul ya, dan kita bertindak terus, akhirnya
terjadilah keproduktifan diri kita gitu. Nah, teman-teman pahami tentang hukum alam dan sebagainya, insya Allah itu akan merubah kehidupan teman-teman. Intinya ini supaya teman-teman happy jalanin bisnis ini, yang pertama tadi ya 2 hal, ya jangan sampai jadikan beban. Terus yang kedua, hal yang kedua jangan sampai teman-teman fokus ke closingnya. Karena gini teman-teman, ketika pertama teman-teman dijadikan beban ya, ketika dijadikan beban maka teman-teman gak akan benar-benar sepenuh hati jalanin bisnis ini. Ketika nggak sepenuh hati ya, nggak dengan cinta, nggak dengan ketulusan, apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya closing, yang terjadi malah mungkin ujung-ujungnya perdebatan, ujung-ujungnya saling jelek-jelekan gitu. Akhirnya putus tali silaturahmi. Terus yang kedua, jangan terlalu fokus ke closing. Ketika teman-teman terlalu fokus ke closing, mungkin teman-teman akan baper, akan down gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita presentasi, yang harus kita fokuskan apa? Database-nya. Kita dapat dia gitu. Karena apa kunci untuk closing kan tadi 80% produk, 80% emosional, 20% produk. Ketika dia nggak nolak kita, maka insya Allah kita bisa follow up kembali gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa membuat teman-teman lebih mantap lagi jalanin bisnis ini, lebih happy lagi, lebih enjoy lagi, dan teman-teman bisa meraih kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Salam sukses luar biasa dari saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team.